Oke. Bu Maria Theodora Kurniawati. Sekarang lebih konsentrasi kepada masa konseling ya. Dari ACC IGF Certified Coach, luar biasa ya. Ini yang menjadikan gratitude and open mind beliau sebagai personal value. Beliau tertarik memajukan SDM Indonesia setelah mengikuti program pertukaran pemuda Indonesia Australia tahun 82. Luar biasa. Memulai karir beliau bidang SDM di PT Bankers Trust and Johnson Indonesia. Kemudian menjadi Human Resource Head Standard Chartered Bank, Bank Danamon, dan Chief Administrative Officer PT Trakindo Utama. Saat ini beliau bekerja sebagai advisor PT United Family Food dan pengurus Yayasan Atma Jaya. Wah, luar biasa, dan tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan terkait dengan pelatihan-pelatihan dan penulisan buku-buku yang luar biasa. Oke, tidak berlama-lama, silakan Bu Maria menyampaikan ho-nya. Kalau ho-nya yang tadi kan ditulis sampai 208 halaman, tapi jangan lebih dari 20 menit. Monggo Bu Maria, silakan. Matur nuwun Pak Gus. Nah, ini tadi sudah dibacakan, matur nuwun. Memang saya itu brand-brand tempat saya mengabdi. Tapi pagi hari ini saya berbahagia sekali karena Bu Diani, Pak Effendi, dan saya itu kita pernah bersatu di Standard Chartered Bank. Keren. Berbahagia sekali. I spent 10 years di sana, jadi lumayan kelotok. Kalau Pak Effendi dan Bu Diani ini years and years di GE. Jadi kita semua Pak Kus dan kakak-kakak atau bapak dan ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini, yang paling membahagiakan walaupun kartu nama kita berganti-ganti, tapi persahabatan kita tetap abadi di Human Resources Directors Forum. Itu yang menyenangkan Pak Kus. Iya, siap. Yes. Oke. Bukunya sudah ada di backdrop. Saya bersama dengan 13 teman-teman ini bersyukurlah pada Tuhan bahwa akhirnya di perjalanan karir kita yang begitu panjang, kita berkolaborasi dan di alam nyata ini bisa dipersembahkan. Buku ini merupakan saya rasa ini kan di zaman generasi yang sekarang ini, you can learn wherever kan, from whomever. Nah, ini adalah sharing dari generasi kolonial yang rasa milenial. Karena bentuknya tuh storytelling gitu, enak banget begitu ya. Betul. Dan sebetulnya ketika buku ini selesai, Mas Kus, Bapak dan Ibu sekalian, kita semua juga terkejut. Ternyata teman-teman kita feel-nya sama. Tadi disampaikan di awal Pak Kus ya, nggak perlu waktu lama bikin ini. Nggak perlu waktu lama. I think 2 bulan kalau saya nggak salah ingat ya. Luar biasa. Iya, sangat sayang kalau nggak banyak yang bisa akses untuk membaca. Jadi saya encourage untuk mempersingkat experience Anda dengan baca ini. Jadi bacanya ini buku bisa dibaca berulang-ulang, Pak Kus. Jadi nggak bisa sekali jalan, terlalu dalam isinya untuk dibaca satu kali one way to go gitu ya. Perlu berkali-kali dan menyenangkan sekali. Ya, oke. Saya masuk. Ini disruption kecil-kecilan. It's not why, what, and how. It's what, why, and how gitu ya. Artinya apa? Dibolak-balik pikiran kita. Yang penting jawabannya itu ada. Why are we doing the change gitu kan? Apa? Terus yang mau dirubah itu apa? Itu perlu very clear. Setelah very clear, it's not only us gitu ya, nggak hanya kita sendiri satu orang atau satu divisi HR aja, divisi finance aja, not, gitu ya. Jadi satu hal yang ingin saya katakan, pendekatan buku ini sengaja seperti ini supaya terjawab dulu why-nya, terjawab dulu what-nya, and then you figure out how-nya, begitu ya. Dan why-nya ini banyak banget, karena ingin masa depan yang lebih baik,
atau karena mengadres ketidakpastian bisnis gitu ya, atau memenangkan kompetisi. Nah, itu semua ada di buku tuh ceritanya tuh, memenangkan kompetisi, kemudian pengen menjadi apa ya, kalau nggak transform takutnya nggak sukses, takutnya punah gitu ya. Nah, di buku ini juga kita kupas itu penentu suksesnya itu apa gitu kan, agar tidak gagal di masa depan gitu. Ntar kalau kita gagal di masa depan, the company is no longer there, so what gitu. Kesian teman-teman yang atau karyawan semua yang sudah ada di kapal itu begitu kan. Kemudian what-nya tadi udah diterangkan panjang lebar juga ya. At the end of the day gitu ya, perlu jelas dan kita perlu bersama-sama akui lah ya bahwa budaya itu perekat gitu. Budaya itu perekat. Mau menuju kebudayaan yang baru gitu kan, new culture. Tapi jangan lupa the company have rooted gitu ya, punya akar. Nggak bisa langsung dicabut terus diceplok lagi yang baru gitu. Nggak bisa. Menurut pengalaman saya itu is not the right way to go gitu ya. Sehingga dalam waktu what-nya itu perlu tahu akar budayanya dari perusahaan atau organisasi di mana kita berada apa, seperti apa gitu. Itu perlu ada kejelasan di sana supaya nanti CEO-nya atau owner-nya atau top timnya nggak terlalu sulit untuk di-embrace gitu ya, untuk bersatu gitu. Nah, tadi juga sudah di touch base Pak Effendi sama Bu Diani, itu adalah ya elah visi sih gampang gitu kan, tapi jangan sampai deh jadi halusinasi gitu. Artinya apa? Artinya ya eksekusinya itu kuncinya gitu ya. So execution is actually the key gitu kan. Di touch base juga saya catat bahwa going forward kalau mau ngerjain transformasi, make sure the collaboration is actually there gitu. Kalau kolaborasinya nggak ada, ntar kita kecapean gitu, HRD-nya kecapean, lari-lari sendiri gitu kan, atau fungsi yang lain tuh kecapean karena lari-larinya sendiri. Now we go into how gitu ya. How ini perlu juga kita mengetahui dari mana mau kemana gitu. Baru kita tahu how-nya gitu kan. Karena how-nya ini bisa kemana-mana gitu. Nanti down the road, kok kita jadi beloknya ke sini ya gitu kan. Nah, jadi perlu kita tahu gitu untuk menjawab how. Apakah regenerasi gitu ya yang kita hadapi transformasinya. Nah, how-nya tentu spesifik. Apakah perkembangan bisnis yang mau Pak Yosef Bataona itu dia menulis double in 5 years. Is it the goals gitu ya? Kemudian kita bisa crafting how-nya. If we already know gitu kan. Atau sebenarnya tantangannya itu merebut nasabah lebih banyak lagi gitu. So the transformation will be around that area gitu ya. Atau budayanya udah nggak cocok, mau dirubah begitu ya. Budayanya mau dirubah supaya bisa lebih sustain di masa depannya. So we are very clear on what gitu kan. Nah, yang suka kita lakukan juga yang nggak lekang di sepanjang zaman adalah perubahan ini karena alasan productivity gitu. Karena alasan productivity, jadi perlu mentransform diri gitu organisasinya supaya produktivitinya lebih cakep gitu kan. Kan kalau kita dapetin revenue itu atau dapetin profit itu bisa lewat customer, tapi juga bisa lewat perawatan costing yang lebih bagus gitu ya. Apakah itu akan dengan teknologi atau dengan hal yang lain, bisa nanti dihaukan gitu ya, artinya di step-stepkan gitu. Nah, dari perjalanan karir saya yang begitu variatif lah ya, panjang dan variatif, dan saya setia tuh Pak Kus dan Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak sekalian, saya setia HRD gitu. Walaupun ngembang-ngembang dikit gitu ya. Maksudnya waktu saya di Trakindo saya mulai pegang safety, saya mulai pegang hal-hal lain lah ya, baik communication maupun CSR, kemudian maupun office operation gitu, mulai ngembang. Tapi saya nggak mau ngambil kerjaan itu kalau nggak
human capital nggak dikasih ke saya gitu. Because I know, like Bu Diani sampaikan begitu ya, bahwa at the end of the day it's people. People adalah pelaku dari SDM itu, gitu ya. So I pick it up, itu bener banget gitu. Mau organisasinya cakep banget, mau duitnya banyak banget, mau teknologinya ciamik banget, tetap aja people is actually behind it, gitu ya. Nah, so dari slide saya ini yang saya sarikan dari banyak tulisan teman-teman di dalam buku itu adalah when we would like to do the transformation, ya kan? Ini sebenarnya nggak only for the kebetulan ya, saya tuh dari founder ke second generation, itu yang saya alami pada saat ini ya di perusahaan saya gitu ya, dari founder ke second generation. Tapi wherever you are when you are doing the transformation, I think only one words yang you have to keep in the back of your mind gitu ya. Please deh di-align-kan gitu ya. Align-kan. Ini kelihatannya cuma satu slide, tetapi ini dalam banget dan ini kompleks. Kompleks namun bukan tidak mungkin gitu. So you put this in the back of your mind gitu kan, mau kita HR, mau kita nggak HR, di divisi-divisi lain, just put this in the back of your mind. If you would like to do transformation kecil, transformation sedang, transformation besar, tetap semuanya butuh ini. You need to make the alignment. Vision, mission, value itu udah mesti jadi satu, begitu ya. Karena ada vision, ada mission, kalau nggak ada value nanti juga akhirnya kita ketika sampai di sana, loh kok nggak seperti yang digambar gitu di dalam benak kita gitu ya. And then people are having a corporate strategy, tapi nggak nembak gitu, nggak nembak ke vision, mission, value. Atau kalaupun nembak, nembaknya itu nggak sniper gitu, jadi nggak tajam gitu ya. Nah, so corporate strategy itu perlu ditranslate to the scorecard gitu. Nah, jadi scorecard, karena cuma scorecard yang bisa diukur gitu, udah nyampe mana gitu kan, bisa diukur 3 bulanan, 6 bulanan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu kan. Kalau corporate strategy biasanya di pengalaman saya kita turunkan dari 10 years. Where do you want to be in 10 years? Itu jangka panjangnya. Kemudian dipendekin dikit deh, 5 tahun. Kemudian karena zaman ini adalah zaman yang very turbulent, punya yang 3 tahun, punya yang setahunan, punya yang 6 bulan, dan punya yang 3 bulanan. Maka judulnya adalah scorecard, gitu ya. Translate ke scorecard. Nah, kadang karena ego division, ego department, ego unit, scorecard ini nggak align. So the first homework is actually you need to make an alignment, gitu ya. Nah, ini sisi lain dari corporate culture gitu ya. Jadi ini lebih kayak hard-nya gitu, karena bagian saya itu how gitu. Kalau how itu berarti please deh bisa diukur gitu kan. Nah, so the homework is actually ego division perlu dibalance dengan where the corporate would like to go gitu kan. Ego department perlu di balance, diselaraskan dengan where's the division wanna go, where's the corporate wanna go. Unit demikian juga, have to see and balance where the department wanna go, where the division wanna go, and then where's the corporate wanna go gitu kan. Nah, tentu ke visi misi. Pengawalannya tentu dengan value begitu, dan itu adalah culture. Dan itu adalah the important people behind all the system gitu. Ini termasuk sistem. Kan? Ini termasuk sebuah rangkaian gitu ya. Nah, yang juga sangat kompleks dan biasanya tidak terlalu mungkin agak-agak rigid itu adalah GD. Nah, kita semua di human resources nih ngerti banget nih. Orang di hire kadang-kadang pakai job description. It doesn't work anymore nowadays gitu ya. If you hire people, better against the scorecard that the organization would like to deliver gitu. Nah, ini juga disinkronkan. Sebenarnya scorecard-nya apa sih gitu. Terus KPI-nya seperti apa? Terus loh kok tiba-tiba ini jauh dari job description. Nah, ini semua perlu disinkronkan gitu. Tapi at the end of the day it's scorecard. Makanya kalau teman-teman lihat Bapak dan Ibu itu saya nulisnya tuh scorecard, di atasnya lagi juga scorecard.
gitu ya. Dan itu kalau ditabulasi harus ketemu ke corporate strateginya dan ketemu atau mengarah kepada vision and mission. Nah, jadi ini yang di organisasi apapun juga, mentransfer apapun juga, keep this in the back of your mind. Kayaknya ini resep saya selama saya pindah-pindah kerjaan. That's the only thing yang I keep. That's number one. Nah, yang berikutnya, oke. Nah, orang sering mengatakan it's a business. Is it possible business transformation from human capital? Aku di beberapa tempat melakukan ini. It's possible. Namun ada apa ya? Laying foundation-nya. Laying foundation-nya itu adalah trust, gitu ya. Trust bahwa all the department head atau the top team itu they position themselves itu as a business partner. Jadi ego division-nya itu berimbang dengan ingin menyelamatkan organisasi atau bersama-sama dengan organisasi as a whole gitu melangkah ke tujuan yang baru. Jadi the mindset have to be a business partner. Artinya apa? Kayak kita di universitas gitu. Kadang-kadang kan ada ego fakultas gitu. Aku fakultasnya psikologi, kamu kan belajarnya ekonomi, tentu lain begitu. Nah, itunya jangan digosok-gosok gitu. Jangan digosok-gosok gitu karena nanti ada proud gitu kan. Oh, saya kan saintis, saya orang teknik gitu. Akhirnya dia ingin keteknikannya itu menonjol gitu ya. Nah, di sini juga nih business partner, bukan hanya human capital, also the CFO office gitu have to become a business partner gitu kan untuk partner-partner yang lain dan untuk di corporation. Jadi menurut saya landasan utama yang paling enak if they are ready to become a business partner. Lalu kalau nggak ready gimana dong gitu kan. Nah, ini dia pertanyaannya. Di jawaban simple, it's okay if they are not ready, asalkan gitu ya, asalkan mereka berpikiran terbuka. Jadi behavior-nya dimiliki oleh pimpinan department gitu. You have to open up your horizon gitu kan, bahwa it's not only you who knows how to do things gitu kan. Nah, tadi di depan juga dibicarakan kita nih golongan baby boomer gitu kan. Tapi jangan salah, kita belajar terus. We grow our mindset, gitu kan? So we are not umur boleh baby boomer, eksekusi kita nggak akan kalah, gitu. Because we learn. Gitu. Nah itu persyaratannya. Jadi if they are not business partner, at least gitu we find people. Kan kita di HR nih ya. Kalau nggak ada ya diganti. Kalau enggak ya nggak udah transformasinya gitu. Because you need a set of people to make the transformation happen gitu ya. So everyone have to become a business partner. Kepala-kepala divisi. To the CEO and also to the top team. Kalau only to the CEO nanti gitu kan. Pengennya disayang gitu kan, disayang sama CEO terus supaya bonusnya jadi banyak gitu kan. Nah, it doesn't work that way gitu kan. Jadi also to the top team gitu ya. Also to the top management. You have to become a business partner. Artinya apa? You are willing to listen. You are willing to change, you are willing to accept feedbacks, gitu kan? Bad feedback, good feedback, you accept and buy, gitu. Dan mungkin, gitu ya. Nah, kemudian sebelahnya itu adalah business growth and organization sustainability. Ini sebenarnya saya hanya ingin mengatakan, kadang-kadang transformasi itu kalau pengen cepat kelihatan tuh kan jangka pendek. Tapi itu nanti buyar begitu. So we have to have longer horizon gitu untuk business growth. Itu bisa dari 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun dilihatnya. So the changes that we make is not only for tomorrow only gitu kan, tapi juga for many years to come. Sehingga itu jadi musuh kita bersama gitu ya, sehingga transformasinya bisa terjadi because we know where to go gitu kan. Nah, terkadang department, division, unit tuh nggak mau changing organization structure-nya gitu. Padahal organization structure itu adalah kendaraan untuk menuju masa depan baru. So you have to align that gitu ya.
have to align that also with the scorecard and the goals. Tapi yang paling penting adalah organization structure itu nggak barang mati. Artinya dari dulu begitu sampai sekarang kayak wae gitu ya, nggak mau ganti-ganti gitu. Ya udah pokoknya dari dulu adanya gini Bu. Dari generasi satu juga gini Bu gitu ya. Nggak boleh dirubah-rubah gitu. Nah, itu adalah challenge-nya. Nah, saya kebetulan yang terakhir ini adalah dengan perusahaan 40 tahun usianya milik pribadi dari first generation itu adalah seorang ibu yang membuat ya, kalau teman-teman pernah makan permen mil kita itu produknya, kalau pernah makan mie lemonilo itu produknya gitu ya. Jadi saya di sini belajar bahwa organization itu nggak boleh jadi pamali, nggak boleh berubah gitu ya. So from the first generation into the second generation, we need to convince gitu kan bahwa organization itu kendaraan untuk menuju masa depan yang dicita-citakan gitu ya. Just bear in mind gitu ya. And it's not easy. Khusus pengalaman saya di tempat saya sekarang ini, saya nggak touch anything. I only sementara ya waktu tahun pertama. By the way, saya udah 3 tahun di perusahaan itu. I only touch the first year. I only touch the founder and the second generation. Just touch that gitu. Plus do a tweaking, a little bit transformation on the human capital side gitu ya. Jadi transformation yang saya lakukan ini it takes 3 years at least ya. Sekarang mereka sudah di tempat yang tinggal gelinding lah istilahnya gitu ya. Another thing yang saya belajar dari semua organisasi di mana saya berlabuh itu adalah harus ada bensin ya. Bensin untuk bisa fuel untuk bisa organisasi itu changes. Fuelnya itu innovation ya kan. Character of the people, culture, ya, kemudian teknologi apalagi begitu ya, itu nggak bisa lagi ngeles sekarang ini gitu. So aku ingin menjawab bahwa business transformation from human capital, is it possible? Yes, aku buktikan it is possible. Okay, and then the next ini yang saya sampaikan. Jadi the first year I'm building trust dengan first generation, and then navigate the second generation. Navigate dalam hal apa? Dalam hal opening horizon. Dalam hal apa? Tidak malu-malu meletakkan where do you want to go gitu kan? Nah, tadinya malu-malu gitu ya. Nah, setelah tidak malu-malu, saya mudah menurunkannya menjadi framework begitu kan. Nah, waktu dia buktinya apa Bu? Contohnya apa kalau nggak malu-malu? Nah, contohnya tuh sebenarnya pengennya ke angka berapa triliun gitu. Spell it out. And the second generation spell it out. I want to go into this number. Oke. Pertanyaan kedua, how? Dia bilang, besarin market domestik and besarin market. Then I would like to put flag outside of Indonesia, much bigger than what I have now. Oke. Nah, kalau udah nggak malu-malu, ditaruh di kertas, tinggal turunannya nanti dihitung. Nah, jadi setelah tahu perginya mau ke situ, kita pergi ke departemen marketing, sales, dan finance, dibuatlah bagaimana nyampe ke X trillion numbers yang dia mau, gitu ya. So I always start with the numbers in the back of my mind, gitu. Karena kalau enggak nanti nggak bisa jadi business partner top team because they like numbers, gitu kan. Dan kita human resources cannot push the agenda of people all the time. Kan itu nanti analoginya seperti di universitas, we are coming from psychology atau we are coming from economy, then we would like to push our agenda. Don't push your agenda, cari musuh bersama gitu ya, where the organization wanna go gitu kan, dengan bahasa simple aja, dengan bahasa human capital will also do gitu ya. Nah, transformasi yang dilakukan setelah kita tahu mau kemana, find a player ya, diayak lah yang di dalam tuh, diayak mana yang A player, mana yang enggak. Yang enggak terus diapain Bu? Yang enggak ya jangan di barisan saluran penting gitu ya. Jangan di saluran penting. Saluran penting menuju cita-cita kita buka untuk dapetin orang-orang yang benar. Jadi mereka boleh parkir di tempat lain selain saluran. Begitu ya. Oke, jadi A player. Kemudian yes, we need to engage gitu. Tapi nggak usah engage semuanya gitu ya. We need to engage the A player.
karena kita butuh mesin, gitu ya. Just the A player first, gitu ya. Kemudian kicker performance-nya mereka. Kemudian mereka perlu menjadi katalisator lah ya untuk yang lainnya, gitu ya. So there's a little thing that you need to do, gitu ya. Kemudian of course gitu ya, succession. Kadang kita di HR kita doing talent development atau talent identification, but we don't know. Terus diapain gitu. So aku bikinnya terbalik. Aku cari tahu succession planning-nya itu mana, yang mau diganti itu yang mana begitu kan. And then we do the talent development accordingly gitu. Kenapa begitu, Bu? Karena itu low hanging fruit. Nanti kalau kelamaan kita keduluan dapetin komplain gitu ya. Wah, you are doing nothing gitu kan. People are not moving, the culture is not there gitu ya. So, aku balik gitu ya. Ya, itu salah satu how yang I'm doing it gitu. Kemudian kita juga orang-orang itu yang memang nggak usah diapa-apain, they would like to grow themselves gitu. Nah, saya punya rumusan 3G. Kalau ada orang yang grow themselves, dia ultimately dia akan grow people di sekitarnya dia. Dan kemudian ultimately juga the business will grow gitu, karena snowballing effect gitu ya. Nah, sehingga kita akan tandain orang-orang yang seperti itu gitu. Itu juga menjadi mesin dan menjadi bensin gitu untuk terjadinya snowballing effect terhadap transformasi gitu ya. Tentu semua ini pakai KPI, pakai scorecard sehingga bisa di tracking. Oke. Nah, ini tadi juga sebenarnya udah di touch base ya, setahu saya sedikit demi sedikit, tapi di bukunya tuh banyak tuh cerita-cerita mengenai hal itu ya, bahwa kalau building culture itu ya pertama kali banget itu awareness. Nah, terkadang saya tuh mengalami yang aware tuh kalau enggak cuman CEO-nya aja gitu ya, atau orang HR-nya aja gitu. Aware nih mestinya ganti, mestinya seperti ini begitu ya. Tapi enggak kolektif begitu. Jadi perlu di shake gitu. So everybody aware. Kuncinya apa? Nah, di buku itu banyak juga tuh cerita-cerita teman-teman gitu. Kuncinya ya transparan aja gitu, jangan diumpetin. Kalau mau transform tuh jangan diumpetin gitu. Udah buka aja gitu, transparent. So everybody aware. We are shake the boat sedikit gitu ya. So everyone aware. Nah, nanti setelah itu ada fase penerimaan gitu. Ini bisa lama, bisa juga segera, tergantung dari apa? Ya tergantung dari tuasnya itu. Mas Effendi tadi bilang tuh harus ada tuasnya gitu kan. Setelah acceptance, ini perlu juga dilihat degree of acceptance-nya seperti apa gitu. Pura-pura atau memang udah tebel gitu ya, udah benar-benar accept, udah benar-benar understand, ngerti, we are going to move to tanah terjanji. Oke. Nah, setelah itu masukkan framework-nya, reinforce. Reinforce bisa melalui engagement, bisa juga melalui 360, bisa juga melalui aktivitas-aktivitas gitu ya. Aktivitas-aktivitas itu bisa mild, bisa juga hard gitu ya. Tergantung organisasinya seperti apa atau komitmennya seperti apa. Nah, pelan tapi pasti itu akan menuju ke habit baru. Nah, habit baru ini dari sejak awareness itu perlu dibangunnya itu dengan role modeling. Orang suka pikir gini, kalau kita di bawah, alah bosnya aja nggak role modeling, masa kita disuruh gitu kan? Ya aja begitu. Nah, kalau masih ada yang kayak gitu-gitu, itu mesti di kanvas habis itu, karena role modeling itu perlu dari bawah sampai ke atas. Memang betul kalau di atasnya itu role modeling itu rezeki gitu. Kita jadi HR tuh gampang kalau yang di atasnya itu role model. Nah, yang tantangannya kalau di atasnya nggak role model, terus gimana? Nah, ya kan? Nah, itu yang pakai banyak sekali framework gitu. Perlu ada orang-orang yang menjadi champion gitu kan. Perlu ada orang-orang yang menjadi champion. Perlu di KPI-kan gitu ya. Tapi tugas human capital itu adalah mendapatkan trust dari top team, dari CEO, dari owner. If the trust is not there, it's
it's bit tough, my friend, gitu ya. Dan itu sebetulnya kita masih gagal menjadi human capital head, gitu. Kalau you not getting the trust, ya kan, from the top team, gitu. Karena itu adalah apa ya? Itu tuh adalah differentiation. Kalau kita menjadi HR itu kan banyak tuh apa namanya offer letter aja confidential, gitu kan. Itu trust itu barang kita, gitu. Barang yang perlu kita nurture sehingga we are able to deliver in a more sophisticated way, gitu ya. Kan kadang-kadang kita membangun trust itu nggak bisa cuman lewat makan siang bersama, cannot, gitu kan. You also have to deliver something sehingga they trust you that you can lead the way, that you can drive the way, that you deliver what you promise, gitu kan. Kalau trust kan nggak bisa dibeli. You have to earn it, kan katanya. Oke. Nah, ini saya nggak punya banyak slide sebetulnya, tapi I'm willing to answer the question nanti dengan Bu Diani juga, dengan Pak Effendi juga, begitu ya, bahwa ini adalah hal-hal yang saya perlu highlight. Jadi di dalam karir saya mentransformasi banyak. Jadi waktu saya di Danamon itu juga culture transformation. Waktu di Trakindo it's also itu lebih parah lagi waktu di Trakindo. Karena apa? It's male dominated, gitu kan? Itu male dominated. It's kan ada buku tuh Venus sama Mars and Venus tuh berpikirannya lain, gitu kan? Nah itu terasa banget itu kalau di Trakindo Utama. Gitu. It very tough for me to get the trust. It's really tough. Kenapa? Karena mereka itu patokannya gini, udah pergi ke underground belum? Udah pergi ke Freeport, ke tambang, ke underground, atau ke Kalimantan, ke tengah hutan, itu ya, udah pernah belum? Gitu. Nah, itu tesnya itu. So I have to prove, I have to go throughout Indonesia and go visit all the remote itu. Baru after that my transformation di human capital, di corporate culture-nya itu bisa di kick off dengan hati enak, gitu. Because my friend itu di board of director itu jadi tahu bahwa si ibu udah pernah tuh pergi di tempat gelap yang di underground itu. Oke deh, now you can talk to me, gitu kan. Nah, ada kayak gitu-gitunya, gitu ya. Di FMCG juga udah pernah belum jualan naik motor keringetan. Nah, udah pernah belum, gitu ya. Di Johnson & Johnson juga begitu. Udah pernah belum ketemu dokter, gitu ya? Udah pernah belum disuruh ngantri lama, gitu, sampai kalau di Taylor obat itu ya suruh ngantri lama sampai boleh waktunya bertemu, ya. Nah, that kind of trust you need to earn it sampai ke atas. Kalau ke atas itu lebih beradu lebih beradu ilmu lah, begitu ya, atau sudut pandang, gitu. Bagaimana kita mengungkapkan kita punya way of thinking, tetapi tidak menyakiti atau tidak erogan, gitu. Nah, itu juga skill tersendiri. Tapi bila Bapak dan Ibu baca itu semuanya dan baca berkali-kali, you will get it, gitu. Bahwa yang saya sampaikan ini itu tercapture semuanya di sana, gitu ya, di setiap contoh-contohnya itu. It's painful, it's nggak gampang, begitu ya, nggak gampang untuk mentransform. Nah, ini nomor 1 itu leaders as a role model, gitu. Tadi kita udah ngomongin banyak. Nah, yang juga jadi kadang-kadang tuh divisi learning-nya itu ya fokusnya banyak hal, gitu. Tapi sebetulnya yang paling basic itu what you need to do itu adalah nurturing growth mindset itu. Itu yang paling cocok dengan zaman kekinian, gitu. Itu paling cocok gitu. Jadi jangan dipaksa, gitu kan, untuk belajar itu yang hal-hal tuh yang menurut mereka bahasa Jawanya itu ya apa gitu, mau suruh belajar ini, gitu kan, padahal nggak ada artinya buatku, gitu kan. Nah, itu dan nurturing growth mindset itu wherever you are ya, termasuk nongkrong di Starbucks itu bisa nurturing growth mindset, atau di rumah sendiri, di dalam kamar sendiri, kan, gitu ya. Kemudian ini ilmunya saya rasa semuanya juga tahu ya, bahwa kita sekarang menuju kepada well-being activity. Karena apa ya, orang tuh nggak bisa kayak dulu lagi bekerja
itu from 8 to 5, that's it gitu ya. Well-being ini adalah membalance gitu ya. Membalance itu di sini juga saya letakkan itu hybrid ya. Hybrid itu nggak bisa lagi dipertanyakan ya. Hybrid itu sudah harus di-accept gitu ya. Karena apa? Hybrid diperlukan karena perlu flexibility ya kan. Nah, tapi flexibility kalau outputnya nggak dinavigasi berantakan juga begitu. Jadi walaupun fleksibel perlu ada scorecard. Mau kerja di rumah tetap ada scorecardnya, tetap ada follow up-nya, tetap supervisornya nanyain udah sampai di mana, kapan selesai gitu. Tetap. Baik. Gitu ya Pak ya. Oke, Bu Maria. Ya, ini